Selamat datang Prof. Hardin. Makasih. Apa kabar Prof? Kabar baik. Kalau Suci gimana? Baik juga Prof, alhamdulillah. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai diet kilat ala selebriti nih Prof. Diet kilat ya, Iya, cepat. cepat. Oke. Maunya cepat-cepat ya, instan aja. Nah, banyak nih Prof, kalangan selebriti atau public figure sekarang ini yang mengonsumsi teh atau pil penurunan berat badan nih Prof. Bahkan ada 1 bulan itu bisa turun dalam waktu 1 bulan 20 kilo gitu Prof. Itu kan Dahsyat sangat sekali ya. sangat jauh sekali ya Prof penurunannya. Nah, bagaimana nih Prof tanggapan Prof Hardin? Apakah aman dikonsumsi juga? Ya, pertama tentang sikap tentang serba instan itu barangkali nggak selalu bisa diterapkan di semua bidang ya. Ada dalam hal tentu pekerjaan instan bagus ya, tapi dalam hal penurunan berat badan instan itu apalagi tadi 1 bulan 20 kg itu sudah jelas sebenarnya bukan lemak yang keluar, bukan lemak yang dihancurkan, yang dibakar ya. Kenapa? Karena nggak mungkin memang lemak tadi bisa apalagi dasarnya selebritinya kan sebenarnya berat badannya nggak terlalu obes banget ya. Beda dengan orang yang obes 100 kilo, 80 kilo ya. Paling kan selebriti ini ya kelebihan-kelebihan 5-10 kilo ya, mungkin 65 harusnya 60 ya, 60 harusnya 55 kan gitu ya. Jadi overweight lah biasanya dia, bukan obes gitu ya. Karena itu kalau turun 20 katakan 65 ya, turun 20 jadi 45. Menurut saya sebagian besar tuh air ya. Karena air begitu mudah memang dikeluarkan oleh tubuh kita. Bayangkan kalau seseorang beratnya 65 ya, itu kan 2/3 dari 65 ya, itu adalah air yang ada di dalam tubuh kita. Ya, 2/3 dari 65, berarti itu sekitar 45 kg. Jadi menguras air 10 kilo, menguras air 25 kilo begitu mudah. Ya. Jadi melalui buang air urin atau pis, atau tadi dibuat dia menjadi berkeringat, atau dibuat dia semi diare. Tapi biasanya melalui urin lah ya. Nah, kita 1 hari urin kita itu kan bisa sampai 1,5 sampai 2 liter. Ya, jadi kalau 2 kali 3 kali frekuensinya ditingkatkan, 2 kali aja frekuensi ditingkatkan, jadi 3 liter kan. Terus itu selama katakan 10 hari, 30 liter ya. Mengeluarkan air begitu mudah. Nah, kita khawatir zat-zat yang diberikan, katanya suplemen alami ya, suplemen herbal gitu ya. Tapi melihat hasilnya tadi kok itu something yang nggak bijak untuk melakukan itu gitu ya. Dan itu jadi ya ada efeknya. Efeknya diuretik juga. Bersama air tadi terlarut berbagai elektrolit kan, ya, berbagai zat gizi, vitamin, mineral, maka kita jadi cepat lemes jadinya. Terus kekurangan air tubuh juga membuat kita lemas, kemudian konsentrasi juga terganggu, ya, salah-salah juga bisa pingsan itu ya. Nah, ini yang nggak bijak rasanya kalau dan itu bukan hanya selebriti ya, beberapa istri tokoh juga saya lihat ya. Beberapa istri tokoh juga ada kecenderungan ingin cepat mencari cara-cara instan tadi. Bahkan teman-teman juga Prof ada yang seperti itu, saudara juga ada yang bertanya mahasiswa, bukan mahasiswa, ibu rumah tangga bertanya apakah boleh minum teh Cina sih Prof waktu itu di. Nggak, saya khawatir kalau teh memang menurunkan berat badan, tapi itu hanya sekitar 4 kilo, 2 kilo 1 bulan ya. Teh hijau misalnya, tergantung dosisnya juga. Tapi ini ada sesuatu ditambahkan dalam teh nih khawatirnya. Bisa sampai 20 kilogram dalam 1 bulan. Bisa jadi malah diare atau buang air besar. Banyak buang air. Terus akhirnya kulit kering kan? Iya, kulit kering cepat kurut karena dehidrasi. Berarti untuk jangka panjang juga tidak disarankan ya Prof? Ya, jangka pendek aja saya nggak nyaranin, kecuali kepepet banget. Ini kain udah dijahit, mau nikah, kemarin diukur 60 kilo, sekarang kok 80 kilo. Tapi itu kan masih nggak punya perencanaan sih ya. Jadi harus konsul ke dokter ya. Ada beberapa juga yang obat-obat pil penurun berat badan itu juga sudah ada
label BPOM ya Prof. Berarti apakah itu aman untuk dikonsumsi? Ya intinya apa yang sudah di label Badan POM harusnya sih aman ketika pendaftaran produk tadi ya. Dan dengan dosis yang dianjurkan di sana, apakah 1 bungkus, jangan jadi 2 bungkus misalnya kan. Jadi harus lihat aturan pakainya, aturan penggunaannya ya. Jadi harus cermat ya Prof dalam menggunakannya. Dan apalagi kita juga tahu dulu ya pernah ada kasus-kasus jamu kan ya. Yang sebenarnya jamu ini tapi kok kenyataannya di pasar kok ditambah apa sehingga akhirnya dicabut dari peredaran. Ya mudah-mudahan ini bukan kategori ini. Karena kalau produk-produk itu memang BPOM pasti dia tuh ada di apotek, di toko obat ya. Kalau dia hanya toko online saja, kita juga jadi tanda tanya gitu ya. Jadi harus dicek dulu juga ya Prof, apakah itu benar nomor BPOM tersebut terdaftar. Diverifikasi ya. Diverifikasi juga. Nah, Prof, kalau begitu bagaimana sih Prof diet yang sehat? Prof? Ya, intinya diet itu kan banyak tujuannya ya. Ini yang kita bicarakan dari kemarin termasuk yang diet K-pop-nya Korea ini kan berkaitan dengan penurunan berat badan. Karena diet juga bisa menambah berat badan. Diet juga bisa mengurangi gula darah. Diet juga bisa mengurangi tekanan darah. Banyak jenis diet. Intinya pengaturan makanan untuk kesehatan. Nah, sekarang kita bicarakan hanya untuk penurunan berat badan. Jadi intinya pertama rumusnya defisit energi. Energinya harus dikurangi dari apa yang biasa kita makan yang bahkan kita gemuk tadi. Batasan utamanya adalah jarak dari energi kita yang biasa kita makan. Nah ini silakan konsul nutrition bisa ngitung. Apakah sekarang kita kebutuhan energi basal katakan perempuan tadi 1350, kita sehari-hari misalnya 1600. Berarti untuk 1600 1350 ini kan ada 250 nih. Jadi sebenarnya kalau kita defisit 250 terus kita tambah aktivitas fisik tadi dengan entah itu walking, entah itu jogging, entah itu aerobik, di sekitar 250 lagi itu udah 500 kilokalori defisit. Ya, kita bisa hitung 500 kilokalori dalam waktu katakan 30 hari 15.000 ya. 15.000 kilokalori kan. Ya kan itu hanya sekitar 2,5 kilogram, 2 kilogram. Ya, karena menyertai lemak tadi kan ada air dan sebagainya. Jadi paling total 2 sampai 3 kilogram. Tapi kita bisa lagi bertahap nih. Tahap pertama tadi menyampai di energi basal. Kemudian diturunkan lagi dari energi basal. Masih istilahnya diet rendah energi. Katakan 1100 itu kan udah turun 150. Intensitas olahraganya tadi ditingkatkan sedikit ya. Dapat 300, 450 ya. Dan banding yang tadi udah 500 dan 950 defisitnya kan. Nah itu kalau 1 bulan lagi itu udah bisa 4 kilo, 5 kilogram. Tambah tadi 2-3 kilogram. 2 bulan bisa 8 kilogram gitu kan ya. Tapi lagi-lagi tadi kehati-hatian kita jangan ngedadak gitu. Jadi berarti bertahap pelan-pelan. Jadi menurunkan total asupan energi mendekati ke arah energi basal. Energi basal itu energi yang kita butuhkan sehari dalam keadaan kita istirahat. Ya, kemudian kita tambahkan aktivitas, ya tambah defisit lagi. Aktivitasnya juga jangan yang langsung berat, intensitas tinggi. Ya, yang ringan sedang aja gitu. Lebih baik lagi juga dalam pengawasan ahlinya. Iya, begitu masuk pada very low calorie diet mau tidak mau harus di bawah pengawasan. Kalau yang tadi cukup konsultasi aja. Iya. Nah, Prof, mungkin kan ada orang di luar sana yang mau menurunkan berat badan tapi ternyata status gizinya itu udah normal gitu, Prof. Tapi mereka tidak tahu. Itulah bedanya persepsi dengan ukuran yang benar. Jadi ini nanti ukuran yang benar kan ada di sini. Iya. Dalam penelitian yang saya lakukan udah berkali-kali ya, 1/3 orang yang menyatakan dirinya gemuk padahal dia normal. Itu pada perempuan. Perempuan cenderung merasa gemuk padahal dia normal. Beda dengan laki-laki. Ya, kebalikannya. Ya. 1/3 laki-laki yang gemuk menyatakan dirinya normal. Ya. Jadi beda persepsi tubuh antara laki dan perempuan. Laki-laki merasa lebih besar tuh lebih normal gitu. Tapi kalau perempuan normalnya udah dikira gemuk gitu.
Jadi sensi banget gitu ya soal ukuran tubuh buat perempuan itu sensi banget. Karena itu memang orang-orang yang sering tergoda oleh diet kilat tadi, apa diet instan penurunan berat badan ya umumnya perempuan gitu. Nah, hati-hati ya sebagai perempuan. Itu juga balik lagi juga ya Prof, tergantung bentuk tubuhnya apakah dia berotot atau ya betul ya. Jadi yang kita bicarakan normal nih, bukan orang yang berotot ya. Bisa jadi dia gemuk karena berotot ya. Gemuk dalam arti bukan karena lemak. Dia biasanya itu ciri kan orang yang olahragawan, atlet, suka olahraga beban, angkat. Ya. Terakhir nih untuk pesan ke sobat sehat semua yang mungkin masih di jalan yang salah nih Prof, masih suka minum obat pelangsing dan sebagainya gitu Prof. Ya pertama kalaupun tadi kita ingin mempelajari cara untuk menurunkan berat badan, kalau berlebih, pertama ketahui dulu kita betul berlebih apa enggak, kelebihannya berapa. Kemudian apa kebiasaan yang selama ini kita lakukan yang menyebabkan kita jadi berlebih, faktor makanannya, kurang tidurnya, stresnya, aktivitas fisiknya, ya, atau barangkali ketidakseimbangan hormonal. Nah itu sebaiknya dikonsul dulu. Mungkin kadang-kadang sampai dietitian aja nggak cukup, perlu ke endokrin ya untuk mengetahui tadi keseimbangan hormonal. Bahkan kadang-kadang untuk bisa tadi tidur nyenyak nyaman perlu ke psikolog. Nanti bisa dietitian bisa kerjasama nanti dengan beberapa pihak profesional tadi, tergantung permasalahan nanti apa. Nah kita berhadapan dengan suplemen. Nah, please cek dulu ya, ini suplemen betul nggak ada izinnya, ya, apakah kalau ada izin, kemudian logis apa enggak sih janji-janjinya gitu. Kalau janjinya, kalau itu ada BPOM-nya, kalau dia punya janji atau klaim namanya, pernyataan yang menjanjikan sesuatu, itu biasanya ada studinya. Jadi nggak mungkin Badan POM memberikan bahwa ini bisa menurunkan berat badan 20 kg dalam 1 bulan, kalau nggak ada hasil studi, dan itu juga nggak masuk akal studinya kalau ada gitu. Ya, jadi please hati-hati saja, konsultasikan ya pada nutritionist dietitian, saya kira itu salah satu solusi ya. Jangan gegabah karena tubuh kita ini satu-satunya ya. Begitu dia terganggu keseimbangannya maka bisa bersifat berdampak buruk dan bahkan bisa dampak jangka panjang. Baik, terima kasih Prof. Hardin atas sharingnya, diskusinya hari ini. Itulah tadi diskusi kita bareng Prof. Hardin. Kalau teman sehat penasaran nih dengan status gizinya teman sehat sendiri, nah bisa kalian lihat di Cakram IMT ini yang bisa diorder di e-commerce Tokopedia atau Shopee dengan nama Toko Lini Sehat. Oke. Nah, baik, kalau teman saya juga ingin ada topik yang mau dibahas gitu, boleh teman sehat komentar di kolom komentar di bawah. Saranin topik apa ya? Iya, saran topik apa yang menarik dan akan kita bahas nantinya. Baik, tetap jaga kesehatan dimanapun teman sehat berada. Salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.